Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan untuk materi kuliah listrik magnet, ya, listrik magnet, sampai pada usaha dan energi dalam medan listrik statis. Nah, ini untuk adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Jadi yang adik-adik SMA atau yang lainnya yang mau belajar fisika di SMA, belajar UTBK dan lainnya, kalau mau boleh ikutan belajar ini, kalau enggak ya nanti akan diuploadkan video lagi yang seputar belajar fisika. Nah, sekarang kita fokus dulu untuk teman-teman mahasiswa yang lagi kuliah listrik magnet, ya, kuliah listrik magnet. Oke, sekarang kita nyampe di usaha dan energi dalam medan listrik statis. Ini banyak sekali fungsinya untuk memahami ini, karena nanti ketika kita belajar tentang kapasitor, bagaimana teknik pembuatan kapasitor, sampai nanti kalau zaman ke teknologi atau fisika material, ini bahasan tentang energi, usaha dan energi di tinjauan partikel ini akan sangat banyak, khususnya gitu ya. Kebetulan saya sendiri tidak berada pada wilayah yang fokus pada bidang fisika material, jadi saya lebih ke instrumentasi elektronikanya, maka sedikit saya belajar tentang pemanfaatnya di kapasitor, bagaimana nanti bisa menyimpan energi dalam kapasitor dan seterusnya. Ini berhubungan dengan usaha dan energi dalam medan listrik statis, ya kan, karena di kapasitor ada penyimpanan energi listrik dalam bentuk muatan gitu. Oke ya, kita langsung. Dalam proses perpindahan partikel, muatan tentu melibatkan parameter energi dan usaha ini ya. Untuk memindahkan partikel muatan pasti berkaitan sama energi dan usaha. Nah ini, misalkan begini, ini ada muatan Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3, Q4. Di sini ada titik A, ada titik B. Nah, muatan dipindahkan dari titik A ke titik B, gitu misalkan ya. Nah, kemudian ada gaya pada Q ini yang berpindahin tadi, ada gaya ini. Nah, ini muatannya, kemudian ada gaya ini, ya, F dan F aksen yang berada pada wilayah medan. Nah, gaya yang bekerja dalam perpindahan muatan. Nah, ini. Jadi ada gaya yang bekerja dalam proses perpindahan muatan. Nah, kalau gaya dan perpindahan nanti ada gaya yang kemudian menyebabkan adanya perpindahan, maka di situ ada elemen usaha kan gitu. Ada elemen usaha F.S kan gitu kalau di mekanika klasik seperti itu. Nah, sekarang kita tinjau di muatan bagaimana besarnya gaya listrik yang ditimbulkan oleh medan listrik E. Jadi karena di daerah itu tadi adalah daerah yang bermedan listrik, gitu. Di daerah yang atas tadi adalah daerah yang bermedan listrik. Ini tadi gambarnya. Nah, ini kan daerahnya bermedan listrik, kemudian ada muatan yang bergerak, berarti ada gaya, gitu. Nilainya adalah ini. Seperti hubungan yang kemarin, F sama dengan Q dikali E, atau E sama dengan F per Q kan gitu. Sedangkan untuk mengimbangi gaya antar muatan, nah, untuk mengimbangi gaya agar muatan Q dapat diam diperlukan gaya sebesar F aksen. Jadi kalau pengen gaya muatan tadi tidak jadi bergerak atau tetap diam, maka harus ada F aksen yang arahnya berlawanan tadi. Ini ada arahnya berlawanan, ya kan? Ini F-nya, ini apa lagi? F aksennya. Ya. Besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan adalah, nah ini besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan. Nah, di mekanika klasik kan sudah dijelaskan, W usaha sama dengan F.dl, F.dl, F.dl. Nah, nilainya F itu adalah minus Q di dot E. Nah, ini usaha yang digunakan, gaya yang digunakan untuk menahan tadi. Karena secara alamiah kalau ada muatan Q, kemudian dia berada pada medan listrik E, maka dia otomatis akan dapat gaya F. Nah, agar gaya F tadi kita lawan, diibaratkan ya, ini diibaratkan kita melawan gaya F ini sebesar F aksen, gaya yang dibutuhkan ya. Berarti usaha untuk menahannya itu tadi kan kita ukur sebesar sama dengan F aksen, F dari ini tadi. Nah, maka F aksennya sama dengan Q dot E. Q dikali E dengan arah berlawanan dengan F-nya sendiri, maka di sini dikasih tanda negatif.
Oke ya, density tanpa negatif. Dengan lintasan DL, lintasan yang ditempuh oleh muatan itu dari TA ke TB dapat diuraikan dalam sistem koordinat. Nah, ini kenapa kita belajar sistem koordinat, karena untuk mengurai-urai lintasan ini nanti kan kadang lintasan tidak linear dalam satu sumbu saja kan, bisa dalam bidang, bisa dalam ruang kan gitu. Ada X, tidak hanya di X tapi bisa di X, Y atau Z, bahkan koordinatnya nanti bisa koordinat yang sferis, koordinat bola atau koordinat silinder dan seterusnya kan gitu. Kita makanya di fisika juga belajar masalah koordinat ruang, karena ruang-ruang di fisika itu karena fisika itu selalu membahas tentang ruang dan waktu. Nah, maka ada koordinat, sistem koordinat kartesian X, Y, Z ini kan. DL itu bisa dideskripsikan atau diuraikan dalam koordinat X, Y, Z. Bisa juga diuraikan dalam koordinat ini dr, dθ, dz. Ini apa ini? Koordinat silinder. Nah, atau bisa dalam koordinat bola dr, r sin theta, dθ, r dθ. Ya, ingat-ingat lagi belajar sistem koordinat. Ini pentingnya belajar koordinat ruang di fisika. Oke ya, berarti tadi ada komponen F, kata kuncinya ada komponen F dan komponen apa tadi? DL. Nah, ini lintasan dan ini adalah gayanya. Nama ini harus diuraikan lintasannya dalam koordinat ruang tadi. Untuk memindahkan muatan dari TA ke titik B, seperti itu ada gambar 213. Diperlukan usaha sebesar ini dl, dl-nya. Nah, ini kalau tadi cuma lintasannya garis, nah ini kan garis saja kan. Nah, garis saja bisa langsung di titik A, titik B. Nah, ini kan dari diintegralkan dl ke apa ini? Dari A sampai ke B dl-nya. Berarti nanti langsung bisa ini di dl itu kan jadi gini kan. Jadi gini kan, W-nya jadi min Hi dikali apa? Ya dikali dikali L. L-nya dari mana? L-nya dari A sampai B. Dikali L itu kan sama dengan apa? Potensial. Ini lah ini. Nah, hubungannya antara F, itu bagaimana, antara dan V itu bagaimana. Nah, ini penting dipahami hubungannya. Karena apa? Itu sama dengan apa? Itu sama dengan V per apa? V per L gitu. Nah, bener apa? Iya. Nah, sekarang kita coba cek. Berarti ini jadi apa? Jadi V kan? V-nya VB min VA gitu. Nah, ini W-nya. Nah, ini. Nah, kan gitu. Itu asalnya dari situ. Perbedaan potensial titik A dan titik B dikaitkan dengan usaha. Nah, maka di sini ada perbedaan potensial delta V. Jadi delta V itu sama dengan ini W per Hi. Nah, bersama di atas menunjukkan bahwa beda potensial antara A dan B sama dengan usaha persatuan muatan. Berarti beda potensial itu adalah perbedaan potensial itu adalah usaha persatuan muatan. Maka kalau di zaman belajar tentang baterai, tentang apa, nanti ilmu-ilmu ini akan bermanfaat di teknologi terapan nanti gitu kan. Maka ada satuan-satuan yang biasa dikenal dalam baterai itu misalkan apa? Mah. M mah. Mah itu apa? Nah, itu singkatan dari miliampere hour. Itu kan satuan dari energi. Ada kalau di apa lagi di listrik itu kan ada satuan lagi volt ampere VA. Jadi tidak pakai satuan watt. Nah, itu tapi tidak usah bingung. Ini adalah hubungan-hubungan antara besar-besaran satuan-satuan yang sudah dipelajari di fisika dasar juga sebenarnya. Oke ya. Persamaan di atas menjelaskan bahwa ini tadi sudah untuk sekumpulan muatan. Jika ada muatannya banyak, interaksi antar muatan individu mempengaruhi besar total usaha yang dilakukan. Jadi kalau ada banyak muatan, berarti masing-masing individu muatan itu kan berinteraksi. Jadi itu juga jadi pengaruh. Jika kumpulan tersebut terdiri dari muatan Q1, Q2, Q3, Q4 seperti yang di atas tadi, usaha totalnya jadi ini
V1 berarti V12, kan ada interaksi antara V12, V13, V14 kan gitu kan. Nah ini makanya V-nya ada masing-masing. Nah, ini. Nah, jadi nanti adalah masing-masing muatan itu memberikan pengaruh potensial ke muatan yang lain. Misalkan di sini saya kasih contoh. Ini ada G1, G2, G3, di sini ada G4. Berarti kalau kita mau melihat ya toh, G1 berarti G1 dipengaruhi oleh apa? Ini dipengaruhi oleh V dari 2 ini ya toh. Ini dipengaruhi ke sini, ini mempengaruhi ke sini. Jadi ada 3 V kan. 3 V1 4. Nah, gitu. Oke. Berarti V1 kan ini V1, V di sini, V di sini itu adalah V1 2. Berarti V ini dan V ini ditambahkan. Begitu pula seterusnya ini. Oke ya. Dengan V12 potensial titik 1 akibat muatan 2 yang tadi tak sampaikan tadi ini. Nah, wes ya, nanti silakan dibaca sendiri. Berarti W-nya tinggal setengah G1 dikali V1, G2 V2, G3 V3, atau W-nya sama dengan setengah sigma G dikali V, sigma G dikali V, atau W sama dengan setengah ini dan seterusnya. Ini V-nya kan apa? 1/4 pi epsilon 0 dikali Gi per Ri ya. Jadi ini toh. Nah, ini tinggal diurai-uraikan saja. Ini kan V itu kan apa? Ini kan V. Kan bisa diikutan gitu kan. Oke. Kalau nanti ada muatannya banyak ya toh. Untuk muatan terdistribusi seperti halnya muatan dengan distribusi volume, usaha pada perusahaan di atas dapat kembali dalam bentuk ini. Nah, kalau terdistribusi volume berarti apa? Hi-nya kan apa? Hi-nya kan gini. Hi rho itu kan sama dengan dhi per d di sini ditulis di volume itu d tau ya toh, volume d tau. Nah, untuk membedakan dengan ini d tau. Nah, berarti nanti kalau kita dhi itu sama dengan rho d tau. Kalau kita mau mencari hi berarti kan integral rho d tau. Nah, gini, ini hi-nya digantikan ke sini. Rho integral rho d tau dikali apa? V voltage. Nah, ini volume ya toh. Volume maka di sini dikasih lambang tau biar enggak jumbuh. Enggak jumbuh itu apa? Enggak bingung dengan yang namanya ini. V ini di sini adalah voltage ya, bukan volume. Ini voltage. Oke, kalau di luas. Nah, luas berarti kan ini setengah sigma ini dA. Kalau panjang berarti lambda dikali dr. Oke ya. Oke. Usaha menyatakan energi tersimpan dalam medan listrik statis persamaan usaha di atas dapat dituliskan kembali dalam hubungan dengan medan listrik melalui hubungan divergensi div yang dihubungkan dalam hubungan Gauss, di mana ini rho itu bisa ditulis yang ini epsilon div E untuk distribusi muatan volume. Berarti epsilon 0 ini per 2, ini 2 ini di sini ya. Epsilon 0 per 2 atau setengah epsilon 0 div ini. W ini di sini. Sehingga ini bisa tulis seluruh ruang, integral E kuadrat seluruh ruang. Oke ya, itu. Kemudian kita langsung ke konduktor. Ya, paham ya, itu untuk mendefinisikan energi tadi. Untuk konduktor ini sudah jelas ya, pengantar arus listrik dan seterusnya. Karakteristiknya, konduktor ideal memiliki beberapa karakteristik. Ini ya, medan listrik dalam konduktor 0, medan listrik di dalam konduktor itu 0. Itu bola konduktor ini dalamnya medannya 0. Ini dapat dijelaskan dengan gambar ini ya, adanya medan eksternal E yang diberikan pada konduktor menyebabkan perubahan muatan jika bentuk dipol, muatan dipol. Dipol itu pengutupan, dipol. D itu 2, pol itu kutub, berarti 2 kutub. Pengutupan plus E plus dan min gitu. Nah, wes ya, ini medan luarnya ke sana, ini medan di dalamnya. Dipol ini menunjukkan adanya medan induksi dalam konduktor yang arahnya berlawanan dengan medan eksternal. Nah, ini ada medan eksternal, ada dipol, ada medan konduksi. Medan induksi melawan medan eksternal menyebabkan resultan medan dalam konduktor menjadi 0. Ini yang menyebabkan resultannya menjadi 0. Berdasarkan hukum Gauss, ini div-nya ini tadi sudah konduktor rho-nya adalah 0. Densitas muatan 0. Muatan pada konduktor pada permukaan
konduktor di permukaan, yaitu medan listrik di permukaan konduktor memiliki orientasi tegak lurus terhadap permukaan, berarti menjauhi muatan kalau untuk muatannya positif. Kalau muatannya negatif berarti ya tegak lurus negatif. Wes ya. Kalau di dalam konduktor E-nya 0. Karena medan di dalam konduktor 0, maka dapat dikatakan adanya ekipotensial. Ekuipotensial jika A dan B adalah titik-titik yang berada dalam konduktor dan medan di dalam konduktor 0, maka berdasarkan hubungan beda potensial antara dua titik VA min VB, ya kan gini. Dua titik A dan B itu dalam konduktor berarti kan medannya 0, berarti kan ini sama dengan 0, sehingga VAB sama dengan VA potensial di dalam konduktor itu nanti akan sama atau disebut ekuipotensial. Potensialnya sama di dalam bola konduktor. Oke. Sehingga ketika suatu medan ditekan pada bola konduktor, maka timbul adanya muatan induksi, ya, ada muatan induksi. Jadi apabila muatan tersebut bermuatan positif, muatan negatif pada konduktor bergerak ke sisi terdekat dengan muatan positif tersebut, sehingga ada medan luar yaitu masuk ke mendekati konduktor, maka ada muatan induksi. Nah, seakan-akan muatan negatifnya akan tertarik menuju ke medan tadi atau mendekati muatan yang positif penyebab medannya tadi. Nah, ini positifnya bergerak menjauhi, ditampilkan ini. Jadi ada permukaan konduktor, yaitu di sini misalkan ditaruh medan, ditaruh dalam kondisi medan, maka ini medannya, yaitu medan luar. Nah, ini ada muatannya, permukaan Gaussnya, maka negatifnya akan bergerak keluar mendekati ini semua, ya kan? Oke. Sehingga nanti tidak 0 karena tidak ada induksi muatan pada konduktor ini. Medan listrik, nah ini sudah ya, EDA nya sama dengan 0 dan seterusnya. Kita langsung saja ini guys, kita ke kapasitor ini tadi ya, itu karakteristik konduktor tadi. Kapasitor muatan komponen elektronik yang banyak dijumpai sebagai peralatan listrik. Ini kalau belajar elektrik kan sudah kemarin ya. Ada ini kapasitor, dua keping sejajar. Nah, dalam kapasitor energi tersimpan dalam medan listrik karena ada muatan-muatan tadi, sehingga antar muatan itu menyebabkan adanya medan listrik. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan energi diungkapkan melalui nilai ini. Ini adalah nilai kapasitansi dalam satuan farad. Dengan Q menyatakan muatan total dan V beda potensial antar dua elektroda. Berarti ada dua keping kan gini kan, 4 sejajar atau disebut keping sejajar. Nah, ini jaraknya pisahnya. Di sini ada namanya nanti adalah daerah dielektrik. Ya toh, di sini ada dua kutub, perbedaan VA dan VB ini. V beda potensial antara dua ini tadi. Oke ya. Terus apa lagi nih? Ada gambar 218 gimana? Ini ya. Nah, konduktor yang tersusun atas dua buah plat logam, muatan positif negatif terdistribusi uniform, dipisahkan jarak D. Misalnya medan listrik yang timbul pada salah satu plat bermuatan. Nah, ini ada plat berarti ada rapat muatan perluas, yaitu rapat muatan perluas I per A gini kan. Nah, ini ada rapat muatan perluas juga, ini jarak yang terpisah D, ini keping konduktor. Kemudian beda potensial timbul dua plat adalah ini. Nah, V plus min V min, kita gerakan dari D-nya 0 gitu sampai D, ini DL. Berarti kan V-nya sama dengan sigma D per epsilon 0. Nah, biye sigma kui podo karo Hi per A kan gitu kan, sigma itu sama dengan tadi kan Hi per A. Jadi ini masuk ke sini. Jadi Hi D per A epsilon 0 atau C-nya jadi karena C tadi sama dengan apa? Hi per V kan gitu toh. Maka C-nya bisa ditulis jadi Hi per V. V-nya kan ini. Masukkan jadi A epsilon 0 A per D. Ini turunan rumusnya kalau sahabat belajar fisika dasar atau fisika di SMA kan gitu. Oke ya.
Terus kemudian dalam proses pengisian kapasitor ini yang penting ada, kemarin di elektronika kan ada menyimpan dan melepas muatan yang dilakukan, usaha yang dilakukan untuk menjauhkan elektron agar tidak menuju plat positif. Jadi pengisian muatan itu berarti secara fisika kita memberikan usaha masukan agar muatan elektronnya itu tidak bercampur dengan muatan positif sehingga misah lagi gini. Nah, kalau ketika misah lagi di dua plat seperti ini, maka ini terjadi medan yang disimpan sehingga energi tadi yang kita berikan untuk memisahkan ini tadi tersimpan dalam kapasitor itu. Nah, dalam proses pindahan muatan juga muatan Q adalah ini dilakukan usaha, berarti usahanya ini tahu Q per C, ini Q per C ya, C-nya di sini. Q per C adalah Q per C, ini C adalah Q per C dikali di Q sehingga setengah Q kuadrat per C atau setengah CV kuadrat. Ini tersimpan, energi yang tersimpan dalam kapasitor. Wes, itu sudah selesai sampai bab ini. Nanti bahasannya tentang apa ya, selanjutnya kita arahkan kemana ini. Selanjutnya ini materi selanjutnya apa loh? Materi selanjutnya adalah metode analisis potensial listrik. Analisis potensial listrik nanti kita terangkan setelahnya. Nah, ini bahan UTS-nya sampai ini saja. Di UTS-nya kita minggu depan, tapi soalnya tak berikan sekarang. Soalnya tidak usah sulit-sulit. Nomor 1 dan nomor piro enak ya? 1 sama nomor ini ya, nomor 7. Jadi 2 soal ya, UTS 2 soal nomor 1 dan 7. Ini dikerjakan 1 minggu, waktunya mulai dari sekarang ya, mulai dari video ini tak upload di jadwalnya nanti masing-masing. Jadwalnya Senin, berarti ya mulai Senin kerjakan di waktunya 1 minggu ya, 1 minggu. Nanti dikumpulkan minggu depan. Berarti minggu depan itu tanggal berapa sih? Nah, minggu depan ini kan tanggal ini toh, 2 ini toh. Nah, ini adalah minggu, saya anggap minggu UTS untuk mata kuliah saya. Berarti ini nanti sampai di minggu ini tinggal mengumpulkan. Minggu depan tinggal dikumpulkan saja. Tinggal dikumpulkan saja. Jadi minggu depan cuma mengumpulkan UTS lewat e-learning. Paham ya? Jadi mulai ini video upload nanti di e-learning. Soalnya sudah ada itu tadi 2 soal nomor 1 sampai 7 dikerjakan seminggu untuk bahan UTS ya, untuk bahan UTS. Berarti minggu depan UTS-nya saya buatkan kolomnya ujian di e-learning, sama tinggal mengupload hasil pekerjaan selama 1 minggu ini nanti. Oke ya, terima kasih, wis paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi.